Dihuni keturunan kerajaan dan warganya berumur panjang, kampung adat Miduana jadi surga tersembunyi di Cianjur. Kampung adat Miduana di desa Naringgol, Cianjur, Jawa Barat, merupakan surga tersembunyi di selatan Cianjur. Berbatasan dengan Kabupaten Bandung, kampung ini akhirnya membuka diri untuk dikembangkan pemerintah daerah. Kampung ini berada di tengah pegunungan yang dihimpit dua aliran sungai besar, yakni Sungai Cipandak Hilir dan Cipandak Girang yang kemudian bertemu menjadi Sungai Cipandak. Lokasinya yang berada di antara dua sungai itu yang juga menjadi alasan kampung ini dinamakan Miduana atau Midua, yang berarti mendua atau terbagi dua. Saat memasuki kampung tersebut, hawa sejuk khas pegunungan langsung terasa. Terlihat struktur rumah-rumah milik masyarakat di sana masih dipertahankan secara tradisional. Warga pun masih banyak yang mengenakan pakaian adat lengkap dengan totopong atau ikat kepala asli Sunda. Berdasarkan sejarahnya, warga di sana merupakan keturunan kerajaan Pajajaran. Bahkan di kampung ini banyak penduduknya yang berusia panjang hingga di atas 100 tahun. Kampung ini terdiri dari 21 rumah yang dihuni 21 keluarga. Rumah di kampung Miduana masih sangat tradisional, berupa rumah panggung dengan dinding berupa bilik bambu. Uniknya, semua rumah berbentuk sama, yaitu bagian pintu harus menghadap ke arah selatan. Warga di kampung ini mayoritas petani. Hektaran sawah di sekeliling kampung menjadi mata pencaharian utama warga. Selain petani padi, ada juga warga yang menjadi penyadap aren. Aktivitas bertani di medan yang terjal di tengah pegunungan membuat warga tanpa sadar terbiasa olahraga keras, sehingga membuat tubuh mereka bugar. Ditambah udara segar dengan alam yang masih terjaga tanpa polusi atau kebisingan kendaraan seperti di perkotaan membuat warga semakin hidup sehat. Hal itu juga yang diduga membuat mayoritas warga di kampung adat Miduana berusia panjang. Maici salah satunya. Warga kampung adat Miduana ini sudah berusia sekitar 120 tahun. Meski sudah berusia lebih dari seabad, Maici masih mampu beraktivitas mulai dari jalan-jalan di sekitaran rumah hingga aktivitas lainnya. Walau pendengarannya sudah tak baik, Maici ternyata tidak pernah sakit parah, apalagi hingga dirawat di puskesmas ataupun rumah sakit. Tidak ada rahasia khusus yang dijalankan warga kampung adat Miduana. Pola hidup sehat yang tidak secara sadar dijalankan masyarakat membuat mereka tetap bugar dan berusia panjang. Sebenarnya dari pola makan, pola hidup, dan pikiran yang sehat yang membuat warga tetap bugar dan berusia panjang. Didukung lingkungan tempat tinggal yang juga sehat karena alamnya yang masih terjaga, ungkap Dewan Adat Kampung Mudiana Rustiman. Selain keunikan dari usia warganya yang panjang, masyarakat kampung adat Miduana juga memegang dan melestarikan kebudayaannya, seperti dongdonan wali salapan, lanjaran tatali paranti, mandi kahuripan, opat lasan mulut, dan berbagai kesenian buhun yang masih diajarkan ke generasi muda. Selain itu, kesenian yang dipertahankan hingga saat ini seperti wayang geljelik, nayuban, dan lain selain wayang golek calung, rengkong, reok, tarawangsa, patun buhun, dan lain-lain yang merupakan warisan dari para leluhurnya. Rustiman menambahkan kampung adat Miduana sempat muncul sebagai daftar kampung adat di Jawa Barat pada 1980. Namun eksistensinya redup lantaran minimnya perhatian. Warga juga menjadi kembali tertutup agar tidak terpengaruh kebudayaan luar yang menghilangkan tradisi yang sudah terjaga selama ini. Namun kini, kampung adat Miduana kembali terbuka dan akan ditata sebagai destinasi kebudayaan. Kita masih tata agar menjadi tujuan wisata sejarah dan kebudayaan. Namun tetap wisatawan yang berkunjung harus mengikuti larangan atau pantangan agar kemurnian adat di sini tetap terjaga, katanya. Udara segar khas daerah pegunungan menjadi nilai tambah positif untuk masyarakat yang tinggal di sana. Dengan segala keunggulan yang ada, tak heran kampung adat Miduana disebut sebagai salah satu surga tersembunyi di tanah Pasundan. Jika ingin berkunjung ke kampung adat Miduana, ada dua jalur yang bisa dilintasi. Pertama adalah jalur utara yang melewati Kabupaten Bandung. Sepanjang jalan, mata akan disuguhkan dengan hamparan perkebunan teh yang luas di kawasan Ciwidey, Ranca Bali hingga Naringgol. Pemandangan yang tidak kalah cantik juga ditemui jika melintasi jalur selatan yang masuk wilayah administratif Kabupaten Cianjur. Di sana terdapat pemandangan alam yang spektakuler seperti bentangan laut lepas hingga air terjun. Di sisi lain, saat pertama kali dibuka, kampung ini memiliki julukan Yani Joglo Alas Roban yang dipimpin Eyang Jiwa Sadana dengan 9 kepala keluarga. Mereka kemudian secara turun-temurun beranak cicit hingga saat ini tetap memegang piku karuhan asli Pajajaran dengan segala aturannya.
Kokolot atau sesepuh kampung adat Miduana Abah Yayat mengatakan, Desa Balegede atau kampung adat Miduana tak bisa dilepaskan dari dua tokoh kembar bernama Eyang Jagatnata dan Eyang Jagatniti. Keduanya merupakan keturunan kerajaan Pajajaran yang mencari tempat pemukiman guna menghindari kemelut kerajaan Sunda. Mereka juga pendiri Desa Balegede. Mulanya Jagatnata dan Jagatniti berhasil mendirikan perkampungan baru dan mendirikan tempat perjumpaan atau pasamuan besar dengan koleganya dari berbagai wilayah. Ini yang kemudian menjadi dasar penamaan Balegede yang artinya tempat perjumpaan besar. Eyang Jagatniti sendiri kemudian memiliki keturunan bernama Eyang Jagatsadana yang berhasil membuka kampung atau dusun Miduana dan tidak jauh dari Balegede. Seketika Jagatsadana mendapat tempat spesial dari warganya karena berhasil membuka hutan belantara atau leweng pateng menjadi tempat tinggal secara matu atau menetap. Tradisi serta kebiasaan dari masa lampau turut dikembangkan di kampung ini sehingga masih bisa dilihat jejaknya hingga saat ini. Kemudian situs menjadi salah satu aset kampung adat Midua yang juga dipertahankan. Beberapa situs tersebut yakni Batu Rompe, Arca Cempala, Rangkabuyutan serta Goa Australi atau Australi di Kampung Kubang Bodas. Situs Batu Rompe diyakini warga sebagai sisa peninggalan nenek moyang Buhun dan berusia ribuan. Secara tampilan Batu Rompe berbentuk menhir yang sudah hancur berkeping-keping akibat bencana. Lalu situs Arca Cempala Rangkabuyutan yang dipercaya warga sekitar sebagai peninggalan kerajaan Sunda berusia lebih dari 2000 tahun.